Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan tentang teorema Green. Di dalam teorema Green ini kita akan sebenarnya bagaimana kita membuat dari integral garis menjadi bentuk persamaan integral lipat ya, dari integral garis itu ke integral lipat. Jadi integral lipat. Di teorema Green itu bentuknya adalah tertutup, ya, berbentuk closed curve ataupun kurva tertutup ya, dengan arah teman-teman sekalian dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam ya. Sebenarnya di dalam teorema Green ini kita bisa menghitungnya dengan metode integral garis ya, integral garis. Dan karena bentuknya adalah tertutup, sehingga kita bisa membuatnya ini menjadi integral lipat 2 pada bidang. Integral lipat 2 pada bidang. Ini teman-teman sekalian, jadi integral Green ini kita ketahui dari vektornya itu t-nya dari A menuju ke B, dan kemudian dari sini yang perlu orientasi positif ya. Orientasi positif itu berarti kalau orientasinya positif maka berarti dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Oke. Jadi kalau orientasinya positif maka dia berlawanan arah jarum jam. Lalu bagaimana kita mengubah dalam bentuk integral lipat duanya? Di Green Theorem ini teman-teman kita dapatkan dari bentuk seperti ini. Integral garis pada kurva C PDX ditambah QDI yang kita dapatkan pada sebelumnya di integral garis akan menghasilkan sama dengan integral lipat 2 ya, dq per dx minus dp per dy dikali dA. dA ini adalah wilayah di D-nya, luas wilayah di D-nya. Atau notasinya biasanya kita pakai bulat gini teman-teman sekalian karena bentuknya kurva tertutup. Teorema Green PDX ditambah QDY atau bentuknya juga seperti ini. Oke, inilah bagaimana kita mencari dengan menggunakan teorema Green. Nah, kemudian dan sebaliknya kita juga bisa mencari integral lipat 2-nya dengan menggunakan teorema Green. Ya. Jadi dengan teorema Green kita bisa mencari integral lipat 2 dengan menggunakan cara integral garis. Ya, jadi sebaliknya kita bisa menggunakan integral lipat 2 dengan teorema Green. Ya, kita dapatkan di dalam Green Theorem secara fundamental, misalkan di sini kita dapatkan turunan dari turunan pertama fx dikali dx, maka turunannya jadi fx. Ini dari A sampai J, jadi A sampai B, maka fb minus f. Ya, dalam satu dimensi ini untuk membuktikan di sini bentuknya, ini minus integral lipat 2 dp per dy-nya. Nah, ini kemudian juga dari C-nya tersebut kita juga bisa membuktikan dq per dy. Ini saya akan lewatkan, buktinya nanti akan saya sampaikan. Kita langsung saja. Ini sebagai contoh, teman-teman sekalian, saat teman-teman ingin mencari berapa luas ataupun berapa integral dari kurva C, di mana kurva C ini adalah tertutup dari C1, C2, C3, dan ke C4. Kita bisa menghitungnya dengan menambahkan semuanya, yaitu integral garis pada kurva C ditambah dengan integral garis pada kurva C2, integral garis pada kurva C3, dan integral garis pada kurva C4. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat pada C1 ya, pada C1 maka dari A menuju B, KA menuju B, PX GX sama C, di mana ini fungsinya teman-teman ya. Ini parametric equation-nya kita dapatkan seperti ini, sehingga X-nya tetap, Y-nya adalah G1. Kemudian, nah di sini ya, jadi ini persamaannya Y sama dengan G1. Terus kemudian pada C3 kita lihat, pada C3 kita definisikan X-nya sama ini dan Y2, Y-nya adalah G2X.
maka kita dapatkan hasilnya adalah ini minus C3. Ini kita bisa lihat teman-teman sekalian di sini. Di sini minus C3 karena dia berlawanan arah dengan C1 sehingga di sini minus. Oke, dan di sini minus C3 ya, nih. Minus C3. Minusnya juga ada di sini sehingga positif kalau C3 semuanya, sehingga minus minus jadinya minus di sini. Dari A, karena C3-nya minus, maka dari A menuju B karena dia berlawanan arah A ke B. Sehingga kemudian ini minus karena dia berlawanan arah dari A ke B. Atau kita boleh tulis dengan B ke A. Ini sama dengan minus A ke B. Px, Y-nya adalah G2. Seperti itu. Nah, dari sini teman-teman sekalian, dan untuk C4 dan C2 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia berbentuk garis vertikal. Kalau di garis vertikal kita ketahui teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa X-nya tidak berubah. Sehingga DX-nya akan 0. Karena DX-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Sehingga C2 dan C4 kita hasilkan hasilnya karena garis vertikal. Sehingga kita dapatkan integral garisnya, maka tinggal C1 dan C3. Maka A ke B Px G1X dan AB X dan G2X. Kita tahu, maka kita dapatkan integralnya tinggal seperti ini, yaitu adalah segera lipat 2 dP per dy dikali dA. Nah, saya akan berikan nanti contohnya bagaimana kita menghitung dengan menggunakan integral. Sampai jumpa pada video berikutnya.